salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Umar Jafar. Saya dari SMAN 1 Kuanyar. Di sini saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bangkalan. Saya akan melakukan aksi nyata coaching. Ini saya akan memberikan rangkaian coaching aksi nyata saya kepada teman sejawat dan siswa. Untuk itu kita saksikan video berikut ini. Gimana? Ini Pak, masalah yang kata Bapak itu disuruh ikut pidato bahasa Inggris itu Pak. Saya kurang bisa ikut Pak. Ya, ini ya, tujuan dari lomba pidato itu apa? Saya sama kepala sekolah untuk memilih siswa, untuk mewakili SMA di Bangkalan untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, Bapak lihat kamu itu punya potensi, punya semangat dalam bahasa Inggris, makanya saya pilih kamu. Gimana? Kalau saya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Iya. Masa? Saya lihat hasil ulanganmu bagus. Kalau itu mungkin iya Pak, tapi kalau harus lomba itu saya trauma sebenarnya Pak. Trauma kenapa? Kan dulu itu saya juga pernah sebelumnya waktu SD gitu disuruh ikut juga lomba pidato bahasa Inggris juga Pak. Di KSD. Iya. Terus itu saya gak menang gitu Pak, kalah saya Pak. Iya. Iya. Ikan masa kalau perlombaan kan biasa menang. Iya. Iya sebenarnya. Iya, makanya kita harus membuat kita semangat dan terus berlatih. Terus saya tanya, Bapak tanya sekarang, kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Kalau untuk saat ini menurut saya Pak,
kalau untuk mengarang pidato terus membacakan gitu udah cukup lancar sebenarnya, udah fasih gitu. Nah, kan ini sudah ada modal. Makanya yang kemarin ketika SD kan kamu masih kecil, sekarang kan sudah dewasa. Ya, makanya kita apa? Saya tetap milih kamu untuk mewakili sekolah kita. Gimana? kurang bisa juga Pak. Ya, terus Bapak sekarang tanya, Iya. kalau untuk tahapan-tahapan di dalam pidato, Pak, Kalau yang saya tahu ya, iya, kalau yang saya tahu itu kalau dalam membawakan pidato, membacakan pidato itu harus yang pertama harus bisa membawakan dengan suasana yang membuat audiens itu menjadi mengerti si pidato, terus iya, kecakapannya, kelancaran pidato, kelancaran bahasanya itu Pak. iya. Sama jangan gugup itu. Jangan gugup. Nah, terus dari yang kamu sebutkan tadi itu, Iya. yang belum kamu kuasai apa? Nah, yang belum saya baca itu membuat suasana biar audiens ngerti isi pidato saya itu Pak. Itu. Iya. Terus langkah yang kamu nanti tempuh apa? Kalau sekiranya itu, kalau misalkan saya berlatih, mungkin saya lebih berlatih bersama teman atau bersama keluarga yang sepura-puranya jadi penonton saya gitu Pak. Nah, itu sudah ide bagus ya. Sebenarnya kamu itu punya kekuatan, terus punya mental untuk apa? Mengeksplor dan bagaimana cara mengeksplor kamu untuk berpidato di depan umum. Ya, gimana? Ya, karena semangatnya dari Bapak juga, karena sudah dikasih penjelasan, mungkin saya insya Allah ikut siap Pak. Nah, iya. Itu harus itu kita apa? Tidak boleh minder. Biar apa? Kita latih dan kamu biar apa? Tidak cepat putus asa. Ya, Iya, gimana? iya. insya Allah. Terus selanjutnya kamu apa nanti yang mau dilakukan oleh kamu? Yang buat latihan, Iya, ya yang seperti tadi itu, sama terus nanti saya mungkin nyari referensi pidato-pidato sama penampilan-penampilan yang juara-juara gitu. Mungkin saya bisa tiru sedikit. ya itu sudah apa? Ide yang bagus. Terus nanti kamu apa? Kamu nggak kursus? Kalau masalah kursus itu dulu pernah Pak. Nah, ya sudah, kamu itu sudah punya modal yang bagus dia. Ya, kalau menang kalah itu bisa. Ya, Ya, ya. Terus gimana? Sudah siap ya? ya insya Allah. Terus kekuatan apa yang kamu bisa tanam untuk selanjutnya? yang Tetap yang itu Pak, yang apa? masalah membuat suasana biar audiens ngerti topik pidato Ya. itu. Ya, terus tetap semangat ya. Iya, insya Allah. Ya, terus berlatih untuk Insya Allah. apa berpidato. Ya, mungkin ada tambahan lagi. Mungkin itu Pak, kalau yang biar merasa tidak gugup di panggung. Soalnya saya juga kadang karena gugup itu jadi saya nggak bisa bikin suasana jadi kayak yang tadi itu biar audiens ngerti itu karena saya gugup. Oh, karena gugup. Iya. Hanya tadi kamu sudah menyebutkan mau berlatih. Iya. Nah, dengan berlatih apalagi kamu bilang ke orang tua atau ke Iya. teman, itu sudah langkah yang bagus ya. Ya, teruskan, tetap semangat. Ya, Iya Pak. ya. Mungkin itu, mungkin ada tambahan. Sepertinya tidak. Ya, terima kasih ya. Sangat Bapak harap apa yang kamu lakukan dan langkah-langkah yang kamu ambil itu bisa apa? Bisa kamu apa ikut lomba pidato dan akhirnya nanti bisa memenangkan. Amin. Amin. Ya, Iya Pak. mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf ya. Iya Pak, saya juga mau Pak. Ya, mungkin saya mau ngajar lagi. Oh iya. Iya. Kamu ada jamnya? Iya, habis ini ada jamnya Bu Matu saya Pak. Ya, ya silakan kembali ke Terima kasih banyak Ya. Pak ya. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebentar saya. Ada. Silakan duduk Mas Randi. Ada yang bisa saya bantu? Ya seperti yang kemarin saya sampaikan Pak. Saya tidak boleh sampaikan sedikit ada lebih banyak pengalaman. Saya gini Pak, ada beberapa persoalan yang susah untuk saya tangani atau saya katakan. Sebenarnya kalau masalah kita kalau kita jalani insya Allah ada yang susah. Ini masalah apa? Ini Pak, nggak enak sih sebenarnya, cuman apa ya, biar buat ilmu lah saya ke depannya. Iya. Sebenarnya saya dengar beberapa guru membicarakan saya, dengar juga ada katanya saya sering terlambat. Iya sih saya akui memang saya terlambat, tapi kalau nggak masuk saya masuk terus. Cuman ya waktu saya manage waktu itu yang susah sekali. Terus kan gini, sekolah kan masuknya jam 7 sudah mau ke sekolah. Iya. Saya banyak aktivitas. Setelah sholat ya saya kadang sebentar. Terus ada kegiatan-kegiatan di rumah yang namanya orang petani Pak ya. Kadang masih ke sawah, ngasih pupuk di pertanian itulah. Itu yang membuat saya, padahal sudah saya target jam segini, ya kayak kurang 30 sudah saya harus mandi itu. Mesti molor terus waktu saya itu. Akibatnya apa? Akibatnya saya terlambat. Terus itu yang dipermasalahkan sama guru-guru itu apa? pertama ya karena saya sering terlambat, tidak on time lah. Teman sekolah punya aturan waktu. Untuk yang ke kelas Ya sama. masih itu apa? Masuk cuma terlambat. Tapi saya Iya, siasati Pak. Kalau saya terlambat, kan saya beri tugas dulu anak-anak pakai daring kan ada perempuan di situ. Saya bilang baca halaman ini sampai sekian, Bapak datang terlambat, mohon maaf. Ya gitu. Tapi kemudian saya langsung ke kelas. Terus untuk di rumahnya kegiatannya bisa dikurangi apa enggak Pak? Ya sebenarnya bisa sih. Ya bisa sih Pak. Cuman ya tidak maksimal aja. Tidak maksimal. Artinya masa iya saya buku tidak separuh kemudian tinggal. Cuman ya seandainya saya mungkin lebih pagi waktu sholat subuhnya ngajinya mungkin dikurangi atau kegiatan aktivitasnya mungkin bisa ya mungkin bisa. Terus mungkin Bapak ketika SD atau SMP punya pengalaman seperti ini apa enggak? Iya, itu memang Iya. Saya dulu waktu kuliah, waktu kursus bahkan sekolah, saya memang orangnya itu sering telat. Itu sifat saya. Makanya dulu waktu saya kursus pernah kursus itu saya diberi nama Mr. Led sama teman-teman karena selalu telat. Terus untuk kedepannya langkah apa yang Bapak bisa lakukan? Makanya saya kesampaian ini nanti minta sharing atau solusi dan masukan-masukan. Ya sebenarnya sih Pak ya, aktivitas di rumah juga perlu, sekolah juga perlu. Mungkin saya akan mencoba untuk membagi waktu lagi, make our schedule, membuat daftar schedule mungkin untuk membuat beberapa yang harus saya kurangi sehingga yang saya amati ini kan berarti dari kebiasaan Iya. kan kebiasaannya yang Dari SD. karena dari kecil ya saya dari SD memang namanya dari kebiasaan yang tidak boleh ya, itu memang merubah kebiasaan itu ya susah. Terus untuk kedepannya yang terlambat ini Pak dilaporkan ke kepala sekolah atau hanya sebatas di omongan guru-guru? Sampai saat ini masih yang saya ketahui ya masih di sifatnya guru-guru. Cuman kan mestinya kepala sekolah tahu sudah, cuman tidak enak itu yang mengubah ke saya. Nah itu saya ya mungkin Bapak juga bisa berbicara tentang kejadian guru. Makanya itu juga saya pakai dengan bicara itu. Terus kan Bapak insya Allah mau ke Surabaya. Apakah kebiasaan di sini
yang sering terlambat atau tidak disiplin akan diterapkan di Surabaya. Ya, insya Allah ya. Insya Allah kita akan ingin lebih baik. Lebih baik. Mungkin nanti kalau di Surabaya saya di kosan atau tempatnya lebih dekat dengan sekolah dan aktivitas di kampung kan sudah tidak ada. Iya. Nah, saya berusaha lah semaksimal mungkin untuk tidak. Berarti ada keinginan itu berubah. Pasti Iya. ya. Saya tahu ini salah. Saya tahu ini salah. Iya. Saya lakukan. Makanya untuk kedepannya Bapak Hasan, apalagi di Surabaya ya, insya Allah sudah bilang mau berusaha. Nah, kalau sudah berusaha, insya Allah bisa. Gimana Pak? Ya, insya Allah kalau nanti ada takdir di Surabaya kan kegiatan-kegiatan sudah tidak di kampungan sudah. Ya di kampung ya. Mungkin itu bisa saya maksimalkan. Saya cari tempat yang dekat di sana Ya. sehingga insya Allah lah saya tidak terlambat. Kebiasaan buruk itu tidak akan Tidak. terulang lagi. Kalau saya mengingat di waktu saya PPN dulu di Surabaya, alhamdulillah jam 6.30 Ya. saya sudah di sekolah. Berarti kan bisa Iya bisa. merubah kebiasaan yang buruk itu. Ya. Mungkin karena dari lingkungan itu. Ya. Berarti kedepannya sudah bisa ya Bapak. Iya, insya Allah sudah bisa. Nah, sekarang gimana perasaannya Pak Hasan? Kalau sudah ketemu titik terangnya, Alhamdulillah. titik permasalahannya ya. Iya, alhamdulillah. Saya paham kenapa saya terlambat. Pertama memang kebiasaan. Yang kedua memang aktivitas yang memang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi Ya. ketika nanti di Surabaya, insya Allah kami semuanya nanti sudah beda lagi kan, aktivitasnya sudah beda. Jadi memang itu yang perlu saya perbaiki dan terima kasih Ya. atas masukan-masukan dan sarannya. Ya, tetap semangat Pak Hasan ya. Di sana perkembangannya apalagi sampean baru. Ya. Kalau sudah ada tadi berusaha dan semangat, insya Allah Bapak bisa melaksanakan dengan baik. Amin. Dan kebiasaan buruk itu bisa diselesaikan. Insya Allah. Ya, terima kasih atas Ya. penjelasannya. Mungkin itu ya mengatur diri, mengatur waktu dengan baik. Ya. Ini seluruh waktu. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Pak Terima Hasan. kasih Yusuf. Insya Allah kita ada keinginan ya. Ya, siap. Kalau dari Bapak ada keinginan, insya Allah semuanya Pak akan terselesaikan dengan baik. Ya, semangat. Yang penting semangat. Ya, kalau tidak semangat Hasan, nanti kebiasaan buruk itu akan dikerjakan terulang kembali. Ya, Pak, makasih banyak. Ini Ya. waktunya sudah mau selesai istirahat. Ya, ya, Pak. saya juga mau Saya masuk. tidak mau telat lagi nih, Pak. Ya, ya. Makasih, Pak. Siap, Pak siap. Panji, makasih. Ya. Bu, makasih. Sama-sama. Selamat ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.